Sekarang ini marak berita terkait tentang pemutusan hubungan kerja dan generasi muda berjibaku untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka tidak salah karena memang generasi muda di negeri kita ini disiapkan atau dipaksa bahkan untuk menjadi pekerja. Minim sekali kesempatan untuk mereka menjadi pemikir, menjadi inovator, ataupun sosok yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Pertanyaannya yang sering kali muncul dalam benak saya adalah, apakah tujuan sekolah kita atau pendidikan yang ada di Indonesia itu hanya menciptakan pekerja atau justru pemikir? Selama ini kritik selalu mengemuka bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu terlalu fokus mencetak lulusan yang siap bekerja, bukan siap menciptakan lapangan pekerjaan. Bukti terbaru juga mengejutkan bahwa hanya 5% saja siswa di Indonesia yang tergolong berpikir kreatif tingkat tinggi. Yang mampu berpikir kreatif tingkat tinggi itu hanya 5%. Itu merupakan hasil laporan dari PISA tahun 2023 yang diteskan atau diujikan pada tahun 2022. Dan tidak lama 2025 di sekitaran bulan Mei akhir itu akan diujikan kembali oleh PISA. Dan angka 5% ini memang jauh di bawah rata-rata OECD, yang mana di OECD ini sekitar 27%. Dan bayangkan, dampaknya jika siswa itu terbiasa menghafal daripada berkreasi. Dipastikan bahwa Indonesia emas itu akan berubah menjadi Indonesia lemas atau Indonesia cemas, karena Indonesia akan sangat kekurangan inovator di masa depan. Dan fakta ini menegaskan bahwa metode pembelajaran kita itu belum menumbuhkan lulusan yang mampu memiliki jiwa inovatif ataupun berpikir kritis. Kita bisa lihat, suasana di lapangan sekolah atau suasana di kelas-kelas, baik di tingkat sekolah ataupun perguruan tinggi di Indonesia, masih sering dipenuhi dengan barisan siswa yang sedang serius menyimak pemaparan dari guru ataupun dosen, dan di mana gaya pembelajaran yang diterapkan ini masih dapat dikategorikan sebagai pembelajaran tradisional, gaya pembelajaran tradisional ya. Guru mengajar, siswanya mencatat dan menghafal, di mana duduknya itu berbentuk teater ya. Dan pendekatan ini sayangnya hanya akan menciptakan manusia bermental pekerja. Karena kurikulum ini diarahkan lulusannya hanya memenuhi permintaan pasar kerja. Bahkan contohnya saja, mata pelajaran seperti seni, mata pelajaran prakarya di banyak sekolah di Indonesia masih dianggap sebagai mata pelajaran sampingan, bukan mata pelajaran utama ya. Yang mana beberapa mata pelajaran ini justru memiliki kesempatan siswa-siswinya untuk menemukan bakat kreatif siswa. Padahal kecerdasan dan kreativitas anak itu akan berkembang secara pesat bila mana mereka memiliki kesempatan untuk bereksperimen. Mereka dapat memiliki kesempatan untuk memecahkan sebuah masalah. Ya. Dan mungkin salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan yaitu melalui pendekatan STEM atau Science, Technology, Engineering, bisa ditambahkan Art, and also matematik. Beberapa negara menambahkan keagamaan ya dalam implementasi STEM yang ada. Namun apapun itu, negara kita pun sekarang sedang mencoba menerapkan pembelajaran deep learning, pembelajaran yang lebih bermakna dan mampu membuat siswa-siswinya belajar bukan hanya sekedar tataran teori, namun mampu mengimplementasikan pemahaman mereka untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Dan bila dilihat, banyak sekali sekolah-sekolah yang menerapkan gaya pembelajaran tradisional, ini akan menciptakan dampak ketika mereka lulus. Para lulusan-lulusan ini, baik di tingkat sekolah ataupun di tingkat perguruan tinggi akan bingung ketika mereka lulus. Setelah wisuda mereka bingung. Ini ditunjukkan dengan data BPS ya, pada Mei 2025. Ini menunjukkan bahwa terdapat 7,28 juta pengangguran di Indonesia, yakni sekitar 4,76% angkatan kerja. Kita bonus demografi, namun banyaknya adalah pengangguran. Dan mereka memiliki kualitas yang mungkin kalah bila compete dengan sumber daya manusia dari negara-negara tetangga atau negara lainnya. Malahan faktanya, di Indonesia ini, lulusan SMK yang seharusnya dapat menjadi tenaga terampil dengan slogannya bisa, ini tercatat memiliki tingkat pengangguran tertinggi
Dan sebagai lulusan, banyak sekali ya lulusan dari SMK, SMA, ataupun perguruan tinggi, setelah mereka mendapatkan ijazah, mereka bingung mereka harus kemana. Hal ini terjadi karena memang sejak awal, mereka, ya, para lulusan atau generasi muda kita ini memang diajari untuk siap bekerja oleh sistem pendidikan. Bukan siap untuk menciptakan lapangan kerja, tanpa dibekali kreativitas dan minim kesempatan mereka untuk menumbuhkan jiwa wirausaha atau entrepreneurship. Kita coba bandingkan dengan beberapa negara. Memang it's not apple to compare other countries seperti Finland ya. Finlandia dengan Indonesia memang tidak apple to apple. Namun kita bisa belajar. Di Finlandia kita melihat model pendidikan yang sangat berbeda dengan di Indonesia. Sistem di Finlandia justru menekankan pengembangan kreativitas, pemecahan masalah, dan kebebasan belajar instead of only getting the task dan pembelajaran berbasis teori saja. Siswa di Finlandia itu belajar berdasarkan fenomena nyata atau yang sering sekali disebut dengan phenomenon based learning ya. Jadi PBL di sana bukan project based learning atau problem based learning tapi phenomenon based learning. Yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran, belajar sambil melakukan eksperimen dari fenomena-fenomena yang nyata yang ada di sekitaran kehidupan mereka, serta banyak bekerja secara berkolaboratif dibandingkan secara berkompetitif. Dan di negara tersebut juga lingkungan kelas yang lebih fleksibel, yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dan tidak menganaktirikan mata pelajaran tertentu. Seperti contoh, mengintegrasikan seni, mengintegrasikan musik, serta ilmu alam dalam pembelajaran, yang mana ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih kaya, lebih imajinatif bagi siswa. Bahkan di negara tersebut pun tidak ada yang dinamai dengan ujian nasional formal. Finlandia konsisten menempati peringkat teratas PISA berkat pendekatan yang mendorong eksplorasi dan rasa ingin tahu dari siswa. Jadi bukan dari guru, namun memang berasal dari siswa. Kita coba lihat dari negara lainnya seperti Jepang. Di Jepang pun mereka berupaya untuk merubah gaya belajar untuk menumbuhkan kreativitas siswanya. Sekolah-sekolah di Jepang itu memperkenalkan active learning. Active learning ini bertujuan agar murid lebih aktif berpikir dan lebih mampu bereksperimen berdasarkan fenomena-fenomena yang ada. Sehingga siswa berlatih memecahkan masalah yang nyata dan mengembangkan kreativitas mereka. Mungkin bukan hanya di Jepang, tapi juga negara tetangga kita seperti Malaysia pun sudah, dan Australia itu sudah lama juga mengimplementasikan pelajaran STEM ini. Peran guru di negara-negara ini mereka bergeser dari pemberi ilmu menjadi seorang fasilitator yang mendampingi eksplorasi siswa, bukan sekadar mengajar di depan siswa. Dan langkah ini penting, karena inovasi harus dimulai sejak dini, dimulai tingkat sekolah, mungkin level dasar. Tokoh pendidikan di Indonesia pun seperti Ki Hajar Dewantara bahkan mengingatkan bahwa pendidikan sejati harus membebaskan pikiran dan menumbuhkan kemandirian, bukan menjadi pabrik tenaga kerja. Sudah saatnya mungkin bersama-sama menerapkan paradigma baru, di mana pendidikan yang memberikan ruang bagi siswa untuk bertanya, berkreasi, dan membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk gagal sebanyak-banyaknya, agar mereka belajar dari kegagalan tersebut. Dan dengan ekosistem belajar yang lebih dinamis, yang lebih inovatif, diyakini bahwa generasi mendatang mampu membantu Indonesia ini untuk dapat mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.